Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kami akan menceritakan biografi dan sedikit kisah tentang Aisyah Abdurrahman, mufassir wanita dari Mesir. Aisyah Abdurrahman merupakan putri dari Syekh Muhammad Ali bin Abdurrahman, seorang tokoh sufi dan guru teologi di Dumyat, dan seorang wanita bernama Faridah Abdussalam Muntasir. Aisyah Abdurrahman lahir pada tanggal 6 November 1913 di wilayah sebelah barat Delta Nil, tepatnya di Dumyat, Mesir. Aisyah Abdurrahman juga dikenal dengan nama Bintu Syati, yang berarti anak dari tepi pantai, karena ia dilahirkan dari daerah tepian Sungai Nil. Bintu Syati adalah nama pena yang digunakan ketika menuliskan beberapa majalah. Salah satu alasan mengapa Aisyah Abdurrahman memiliki nama pena karena dikisahkan bahwa Aisyah Abdurrahman pada waktu itu takut dan khawatir jika ayahnya yang sangat menentang pendidikan kelak akan membaca tulisannya di berbagai majalah. Dikisahkan juga bahwa Bintu Syati merupakan seorang murid dekat seorang ahli tafsir ternama yang kemudian menjadi pasangan hidupnya, yaitu Amin Al-Khuli. Ayah Aisyah Abdurrahman yang berwatak tradisionalis tidak mendukungnya dalam menempuh pendidikan jalur formal. Aisyah lebih diarahkan kepada pendidikan yang non-formal karena menurut pandangan ayahnya, sekolah formal identik dengan sekolah sekuler akan merusak putra-putri para syekh. Diceritakan ketika Aisyah Abdurrahman berusia 5 tahun, ia mulai mendalami ilmu agama, terutama menghafal Al-Quran bersama Syekh Al-Mursi, sehingga tak heran pada usia yang masih belia, beliau sudah hafal Al-Quran. Pada usia 7 tahun, Aisyah kembali meminta kepada ayahnya agar didaftarkan di sekolah formal. Menurut ayahnya, seorang anak perempuan seharusnya belajar di rumah. Rupanya pandangan ini didasarkan pada pemahaman terhadap surat Al-Ahzab ayat 32-34, di mana ayat tersebut mengindikasikan agar perempuan itu berada di rumah dan larangan untuk berhias serta bertingkah laku seperti orang jahiliyah. Ibu Aisyah, Faridah Abdussalam Muntasir, merasa kasihan terhadap anaknya yang tidak mendapat restu dari ayahnya untuk melanjutkan studi. Ibunya menyampaikan hal itu kepada kakeknya, Syekh Ibrahim Damhuji. Dengan bantuan ibu dan kakeknya, Aisyah akhirnya diizinkan untuk belajar di sekolah. Sampai suatu ketika, Aisyah berkeinginan untuk melanjutkan studi di sekolah keguruan. Kemudian ibunya mendorong Aisyah untuk mengikuti tes masuk sekolah tersebut. Namun sedihnya, setelah pengumuman hasil ujian, Aisyah tidak menerima surat tanda lulus. Surat yang Aisyah terima justru surat sangat mengejutkan. Apakah kalian tahu apa sebenarnya surat tersebut? Surat yang ia terima ketika itu adalah surat yang memberitahukan bahwa permohonannya telah ditarik kembali oleh ayahnya. Tapi pada akhirnya Bintu Syati sangat beruntung karena mendapat persetujuan dari atasan ayahnya, yaitu Syekh Mansur Ubay Haikal Asyarqau, untuk melanjut studinya. Aisyah belajar pada sekolah keguruan tinggi di Tanta hanya 1 tahun. Pada tahun kemudian, ia dipromosikan untuk menjadi sekretaris. Lalu, 2 tahun beliau berkecimpung di dunia perguruan tinggi, Bintu Syati memperoleh gelar BA. Dan pada tahun 1939, ia juga mendapatkan gelar sarjana dalam bidang bahasa dan sastra Arab dari Universitas Fuad I di Kairo. Aisyah telah berhasil menulis lebih dari 40 buku tentang ajaran Islam yang telah ia wariskan. Puluhan buku tentang sastra Arab, novel, ratusan makalah penelitian, dan artikel yang tak terhitung jumlahnya di surat kabar harian dan mingguan selama rentang waktu 60 tahun, yang membuatnya menjadi wanita Arab yang sukses di abad ke-20. Jadi, metode dakwah yang digunakan adalah dakwah bitadwin atau disebut juga dengan dakwah bil qalam dan dakwah bil kitabah, yaitu metode dakwah melalui tulisan seperti menulis artikel, buku, dan lainnya. Salah satu yang ditulis Aisyah adalah At-Tafsir Al-Bayani lil Qur'anil Karim. Isi menarik dari kitab Bintu Syati ini ternyata terletak pada corak sastra yang rupanya dirintis oleh sang suami, Amin Al-Khuli, yang merupakan dosennya sendiri pada mata kuliah Ulum Al-Quran. Terakhir, sedikit kisah wafat Bintu Syati.
Pada hari Selasa, 1 Desember 1998, Bintu Syati menghembuskan nafas terakhirnya. Ia wafat pada usia 85 tahun karena serangan jantung mendadak. Bintu Syati telah meninggal dunia, tapi namanya akan selalu hidup dan dikenang karena telah memberikan sumbangsih untuk kemajuan ilmu-ilmu Islam di bidang tafsir. Sekian biografi dan sedikit kisah tentang Aisyah Abdurrahman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.